Pupus sudah impian, harapan, mimpi dari timnas kesayangan kita untuk menapak kaki atau menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atau paling tidak kita masih bisa meneruskan langkah ke putaran kelima. Kita gagal, itu dipastikan setelah pada dini hari tadi tim asuhan Patrick Kluivert harus mengakui keunggulan Irak. Kita memang kalah tipis 1-0, tetapi memang judulnya adalah kalah, bukan soal tipisnya. Juga pertandingan terakhir di round 4 kualifikasi Piala Dunia, dan ya sayangnya seperti kalian juga mungkin lihat di skor akhirnya, atau banyak dari kalian pasti yang nonton pertandingannya Timnas Indonesia hari ini, kita kalah dari Timnas Irak 1-0. Sudah berakhir guys, sayangnya kita nggak mencapai Piala Dunia karena ya kita sudah lost 2 pertandingan di round 4. Jadi kita nggak ada kesempatan lagi untuk lolos ke round 5 ataupun lolos ke Piala Dunia. Ya ini sangat disayangkan tentunya, karena timnas hari ini menurutku sendiri bermain dengan lebih bagus dari pertandingan sebelumnya, yaitu melawan Arab Saudi. Dan aku Terbukti curangi Timnas Indonesia vs Irak, Presiden FIFA dan AFC temukan bukti jelas curangnya wasit di round 4. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Setelah berbagai spekulasi dan protes keras dari publik Indonesia, FIFA dan AFC akhirnya menemukan bukti kuat adanya kecurangan wasit dalam laga panas Timnas Indonesia kontra Irak di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Awal mula kecurigaan, pertandingan yang berlangsung di stadion megah dan disiarkan ke seluruh dunia itu sebelumnya meninggalkan tanda tanya besar. Banyak keputusan wasit yang dianggap merugikan Timnas Indonesia, mulai dari penalti kontroversial, gol yang dianulir tanpa alasan jelas, hingga pelanggaran keras terhadap pemain Indonesia yang dibiarkan begitu saja. Rekaman pertandingan yang viral di berbagai platform memperlihatkan jelas beberapa keputusan aneh sang pengadil lapangan. Publik sepak bola tanah air pun menuding adanya indikasi kecurangan terstruktur, apalagi laga tersebut berpengaruh langsung terhadap peluang Indonesia melaju ke babak berikutnya. Langkah tegas Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengambil langkah cepat. Ia melaporkan insiden tersebut secara resmi ke AFC dan FIFA, disertai dengan bukti video dari berbagai sudut kamera serta laporan analisis tim teknis. Ini bukan soal menang atau kalah, ini soal keadilan. Kami ingin FIFA dan AFC melihat fakta di lapangan bahwa ada keputusan-keputusan yang merusak sportivitas, tegas Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Laporan tersebut rupanya tidak main-main. Beberapa ahli wasit internasional yang diminta PSSI memberikan analisis mendalam, dan hasilnya mengejutkan, lebih dari 5 keputusan kunci wasit dianggap salah fatal dan menguntungkan Irak. Investigasi resmi FIFA dan AFC. Menanggapi laporan resmi dari Indonesia, FIFA bersama AFC langsung membentuk tim investigasi independen. Mereka mengumpulkan data, rekaman pertandingan, serta komunikasi antara wasit utama dengan wasit VAR. Setelah pemeriksaan mendalam selama beberapa hari, hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap etika kepemimpinan pertandingan. Salah satu bukti yang mengejutkan adalah adanya komunikasi internal yang menunjukkan bias terhadap Timnas Indonesia. Dalam pernyataan resminya, seorang pejabat FIFA yang enggan disebut namanya mengatakan, "Kami menemukan indikasi kuat bahwa keputusan-keputusan penting dalam pertandingan tersebut tidak diambil secara objektif. FIFA akan mengambil langkah tegas." Bukti visual dan VAR yang dipermainkan. Salah satu bukti terkuat datang dari sistem VAR, Video Assistant Referee. Berdasarkan hasil audit, ditemukan bahwa tayangan VAR yang seharusnya dikirim ke monitor wasit utama sempat tertunda dan terpotong beberapa detik. Hal ini menyebabkan wasit mengambil keputusan tanpa melihat tayangan lengkap. Kejadian paling mencolok terjadi pada menit ke-64, ketika Erling Haaland dijatuhkan di kotak penalti namun justru dianggap diving oleh wasit. Padahal dalam tayangan ulang yang disiarkan ulang setelah laga, terlihat jelas bek Irak melakukan tackle keras dari belakang. Selain itu, gol sah dari Tijani Reijenders yang datang melalui tendangan bebas indah juga dianulir karena dianggap ada pelanggaran lebih dulu, padahal posisi pemain Indonesia berada dalam kondisi onside dan tidak melakukan gangguan.
Presiden FIFA turun tangan. Situasi ini membuat Presiden FIFA, Gianni Infantino, turun langsung memantau perkembangan kasus. Dalam keterangannya kepada media internasional, ia menyebut bahwa FIFA tidak akan mentolerir kecurangan atau manipulasi hasil pertandingan dalam bentuk apapun. Sepak bola adalah permainan kejujuran dan fair play. Jika ada pihak yang mencoba mencederai nilai itu, kami akan menghukumnya tanpa kompromi, tegas Infantino. Langkah cepat juga diambil oleh Presiden AFC, yang meminta agar seluruh perangkat pertandingan yang bertugas dalam laga tersebut dibekukan sementara dari aktivitas sepak bola internasional hingga hasil investigasi tuntas. Reaksi publik dan media dunia. Kabar ini sontak mengguncang dunia sepak bola. Media internasional seperti BBC Sport, ESPN, hingga Sky Sports menyoroti tajam kasus ini. Mereka menulis bahwa timnas Indonesia, yang sedang naik daun dengan pemain-pemain kelas dunia seperti Erling Haaland dan Tijani Reijenders, menjadi korban dari sistem perwasitan yang tidak transparan. Sementara itu, jutaan supporter Indonesia menggelar aksi damai di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, menuntut agar keadilan ditegakkan. Tagar-tagar Justice for Indonesia bahkan menjadi trending topik global di media sosial. Kemungkinan laga diulang. Dengan bukti yang semakin kuat, FIFA tengah mempertimbangkan beberapa opsi, salah satunya mengulang pertandingan Indonesia vs Irak di tempat netral. Meski keputusan final belum diumumkan, beberapa sumber dalam AFC menyebut bahwa peluang laga diulang sangat besar jika pelanggaran wasit dinyatakan terbukti secara penuh. Selain itu, perangkat wasit yang bertugas akan menghadapi sanksi berat, termasuk kemungkinan larangan memimpin pertandingan internasional seumur hidup. Pesan dari skuad Garuda, sementara proses berjalan, para pemain timnas Indonesia tetap menjaga sikap profesional. Dalam unggahan di media sosialnya, Kapten tim menulis pesan menyejukkan. Kami percaya kebenaran akan menang. Terima kasih rakyat Indonesia yang tidak berhenti mendukung kami. Garuda tidak akan pernah tunduk. Harapan untuk keadilan sepak bola. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi dunia sepak bola bahwa integritas pertandingan adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Langkah berani Indonesia melapor hingga ke FIFA membuktikan bahwa negara ini sudah tidak mau lagi diperlakukan tidak adil. Kini, seluruh mata dunia menanti keputusan akhir dari FIFA dan AFC. Jika benar terbukti terjadi kecurangan, maka kemenangan moral jelas milik timnas Indonesia, yang tetap bermain dengan kepala tegak meski diperlakukan tidak adil. Garuda memang bisa dijatuhkan, tapi tak akan pernah hilang semangatnya.